Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan ya. Di absen dulu. Absen dulu ya. Kelas 8A. Sophia. Neneng. Tita. Putri. Empit. Ya, semuanya hadir? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Boleh sok dipimpin sama Neneng? Pimpin dulu berdoa. Siap. Sebelum belajar, anak kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rahman wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, semuanya berdiri dulu. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Sekarang baca Pancasila. Kalian tahu Pancasila apa aja bunyinya? Tahu, sok bacakan. 1, 2, 3. Pancasila. 1.
yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Boleh duduk lagi? Sekarang kita akan belajar tentang kedudukan Pancasila. Boleh dilihat ke depan ya. Pada bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila serta sejarah Pancasila. Nah, pada bab 1 kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila serta sejarah dari Pancasila. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat memahami kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan pemersatu bangsa, dan menunjukkan sikap positif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang, apa pengertian dari Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia, lalu ada juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, apa sih dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia itu suatu pondasi atau dasar diselenggarakannya negara. Indonesia adalah Pancasila. Pondasi negara Indonesia itu adalah Pancasila. Lalu ada lagi pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa itu maksudnya? Panduan yang mengarahkan kepada tercapainya tujuan bernegara. Jadi bagaimana sih cara supaya tercapainya tujuan negara? Negara itu pasti dibuat dengan suatu tujuan kan? Nah, jadi pandangan hidup bangsa Pancasila itu cara atau panduan arah menuju tercapainya tujuan dari suatu negara. Lanjut, Bran. Nah, apa saja sih lambang-lambang yang ada di Pancasila? Coba ini dilihat ya di tengah-tengahnya. Ada gambar kepala banteng, lalu ini pohon beringin, terus ada bintang. Ini padi dan kapas, dan yang bawahnya itu rantai. Nah, ada apa tadi? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, kapas dan padi atau padi dan kapas. Coba lihat gambar yang ada di depan. Nah, gambar yang ada di depan itu ada gambar burung Garuda. Nah, yang warna hitam yang di atas itu bulu sayap burung Garuda ada 17 helai. Itu mengartikan apa? Tanggal 17, iya benar. Lalu ada yang warna merah. Ini garis yang warna merah menunjukkan bulu ekor. Ada berapa? Ada 8 helai. Menunjukkan apa berarti artinya? Sip, pinter. Itu menunjukkan bulan 8 atau bulan Agustus. Lalu ada lagi yang warna apa itu? Warna hitam dan warna hijau. 19 helai bulu pangkal ekor dan 45 helai bulu leher. Itu menunjukkan tahun kemerdekaan. Tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Jadi makna dari bulu burung Garuda ini tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Itu tanggal apa? Pintar sih, kemerdekaan Indonesia. Lalu ada rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu rumusan Pancasila atau yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila kayak apa? Yaitu sebagai dasar negara, tadi udah ya, dasar negara atau pondasi atau landasan penyelenggaraan bernegara. Lalu ada sumber hukum. Kenapa? Karena semua peraturan hukum itu harus berlandaskan dari Pancasila. Ideologi negara atau ideologi nasional atau cita-cita tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, lalu ada pemersatu bangsa. Karena Indonesia itu sangat beraneka ragam, pulaunya banyak, kebudayaannya banyak, maka disatukan dengan Pancasila itu. Nah, jiwa dan kepribadian bangsa atau ciri khas bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa atau pedoman sikap dan perilaku. Jadi kita itu harus berperilaku seperti apa? Itu dilihat dari Pancasila. Nah, sejarah Pancasila dulu itu seperti apa sih bisa ada Pancasila? Dulu pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno berpidato bagaimana pemikirannya tentang dasar negara. Nah, jadi yang mencetuskan Pancasila itu Insinyur Soekarno. Ia menyampaikan 5 Pancasila atau 5 dasar bagi negara Indonesia yang akan merdeka, yang dinamakan dengan Pancasila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya asas atau dasar. Nah, jadi yang mencetuskan Pancasila pertama itu adalah Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI. 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Nah, secara legal, formal Pancasila termaktub atau termaktub itu ya dalam Undang-Undang 1945. Alinea keempat disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI. Nah, bagaimana bunyinya pada alinea keempat? Yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu terkandung dalam alinea keempat. Jadi Pancasila itu sudah masuk pada legal formal, yaitu dalam Undang-Undang alinea keempat. Itu Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada apa saja? Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang kita lihat video dulu ya sebentar. Masih semangat? Hei, masih semangat? Kalian tahu tepuk 5 enggak? Tepuk 5 kayak gini. Tepuk 5 3 kali.
Ya, semangat ya. Coba sini lihat ya ke depan, kita mau bikin 2 kelompok. Di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini kalian tulis, nanti Ibu mau bagi 2 kelompok. Tulis di sini kelompok 1, siapa saja anggotanya. Tadi kan sudah dijelaskan, lambang Pancasila itu ada apa saja. Ya kan? Bintang, apa lagi? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Nanti di sini kalian tulis ada lambang apa aja di Pancasila dan kasih contoh bagaimana penerapan Pancasila. Misalkan 1 bintang, contoh penerapannya seperti apa? Itu nomor 2 apa tadi? Rantai. Contohnya apa penerapannya dalam keseharian kita? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu bagi 2 kelompok dulu ya. Ya, Ibu bagi 2 kelompok dulu ya. Gini aja, nanti kalian berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi nanti yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2. Oke? So, mulai. Pikir. 1, 2, 1, 2. Sip, yang kelompok 1 kelompok 1 di sini, yang kelompok 2 kelompok 2. So, apa 2? So, kelompok 2 sini. Ini tadi ada yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk kelompok 1. Tadi ingat kan apa aja lambangnya? Ini untuk kelompok 2. Silahkan kasih nama kelompoknya sama anggota kelompoknya. Ada yang mau ditanyain? Tadi tadi lambang apa aja? Dikasih waktunya 5 menit aja ya, biar cepat. Ya. Kasih waktu 5 menit. Nanti kalau udah mengerjakan kelompoknya ke depan, ngepresentasikan isi kalian ya. Nomor 5 itu coba apa? Lambang nomor 5 apa coba? Padi dan kapas contohnya apa? Oh, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau menurut kalian contohnya apa? Kita berlaku adil, harus berlaku adil kepada teman sebaya, itu bisa masuk. Berlaku adil kepada teman sebaya, itu bisa masuk. Sebentar. Ya, contohnya ada yang mau ditanyain? Contoh bintang, ya. Bagaimana contoh dalam penerapan Pancasila lambang bintang? Bintang itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya penerapannya bagaimana? Rajin beribadah. Itu. Ya, yang santai kan misalnya kalau menghormati teman yang sedang beribadah, sama itu 1. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab mah contohnya seperti menolong teman ketika terjatuh atau menjenguk teman yang sedang sakit, itu juga bisa. Yang sedang terjatuh, yang terjatuh. Udah? Udah. Sok, boleh kelompoknya ke depan, terus menjelaskan bagaimana hasil kerja kelompok kalian. Ya, kelompok 1 dulu. Ini kelompok 1. Udah siap? Udah, sok, boleh ke depan. Sini ke depan.
Semuanya, Bu. Ya, semuanya. Saksi ke depan. Sok, bismillah dulu. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah? Udah, tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat. Sok. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 udah belum? Udah, sok boleh ke depan. Presentasi 2 udah belum? Udah, sok boleh ke depan. Presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, wih, hebat. Kalian udah berani ke depan, itu udah hebat. Coba lihat video. Kita mau lihat video dulu ya. Itu air loh. Airnya kenceng banget nih. Tuh, airnya ini kenceng banget. Kayak arus. Tuh. Sampai atap rumah tuh, lihat kan. Coba masih ada banyak nih videonya. Kenapa? Karena di Sumatera itu bukan hanya Sumatera Utara, Sumatera Utara, terus Aceh juga masuk. Padang juga masuk. Nih, coba sini lihat lagi ya. Ini hujan angin. Nah, jadi kenapa ini kelihatan kan? Ini itu hutan tropis kita yang ada di Sumatera. Udah gundul. Gimana? Tuh, ini hujan angin. Saking kencangnya hujan angin sampai bisa merobohkan. Gulung kelapa. Tuh. Ini di dalam mobilnya lampu sennya masih nyala, ditakutkan masih ada orang. Ya.
Tuh ada orang yang dapat tertolong, tuh masih bisa ditolong. Ini kelihatan banget airnya sangat deras. Tuh. Oke, kita lihat lagi video yang lainnya. Ini masih di sana. Kenapa? Karena sedahsyat itu bencana alam yang sekarang sedang terjadi di Sumatera. Tentang banjir di Sumatera, Padang, Aceh, ya. Sekarang sudah ada korban jiwa 400 lebih. Yang menghilang lebih juga dari 400. Yang mengungsi lebih dari 200.000. Rumah mereka hilang. Harta benda hilang. Kita doakan semoga saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang sudah meninggal semoga diberikan husnul khatimah. Lalu yang kehilangan keluarganya semoga dikuatkan, ya. Kita juga nggak boleh sampai tidak tahu keadaan negara kita sekarang sedang seperti ini, ya. Gitu deh.
Dari video yang sudah kita lihat, sekarang kalian coba diskusikan. Apa yang dapat kalian terapkan, contoh dari Pancasila yang terkandung dalam video ini? Apa yang dapatkan? Boleh kalian diskusi 2 menit aja ya sama temen sebangku kalian. Nanti kasih tahu ya, boleh diskusi dulu. Udah. Jadi dari video itu hikmahnya kalau dilihat dari contoh penerapan Pancasila, apa yang dapat kita lakukan? Menolong teman atau menolong sesama manusia itu masuk. Terus apa lagi? Kita harus memberikan doa seperti itu agar mereka kuat gitu. Sekarang kita nonton video yang lain dulu ya. Mana ya? Boleh diperhatikan ya ke depan. Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pancasila sangat berperan penting bagi bangsa Indonesia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, kita perlu memahami Pancasila. Dalam video ini, aku menjelaskan mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya.
Jadi kenapa Pancasila disebut dasar negara? Karena sebagai fondasi. ya, sebagai pondasi. Nah, jika suatu negara ingin menjadi negara yang sangat kuat atau berdiri kokoh, maka pondasinya atau dasar negaranya itu juga harus kuat. Contoh seperti ini. Ya, misalkan kalian tahu bangunan yang sangat tinggi yang suka ada di kota-kota geningan, mencakar langit, ya, bangunan yang tinggi. Bagaimana caranya supaya bangunan tinggi itu dapat kokoh berdiri tinggi? Dapat tetap kuat berdiri. Caranya, bangunan itu harus mempunyai pondasi yang sangat kuat, begitu kan? Sekarang coba bayangkan sebuah pohon. Kalau sebuah pohon ingin berdiri terus, tidak terguncang oleh angin, oleh apapun, bagaimana caranya? Pondasinya apa kalau pohon? Akar. Semakin pohon ke dalam, semakin akarnya ke dalam, semakin pohonnya kuat, begitu kan? Semakin akarnya ke dalam, semakin pohon kuat. Nah, seperti itu. Itu kalau pondasinya diibaratkan sebagai akar. Kalau sebagai bangunan berarti pondasi seperti bangunan yang besar. Bagaimana caranya supaya bangunan itu tetap kokoh? Pondasinya harus kuat. Nah, negara juga seperti itu. Bagaimana caranya supaya suatu negara dapat berdiri dengan kokoh, berdiri kuat? Pondasinya harus kuat. Begitu. Kenapa kita mengambil Pancasila? Itu sudah diprediksi suatu dasar yang kuat bagi negara kita, karena negara kita yang banyak sekali kebudayaan, banyak sekali pulau dan beraneka ragam, maka Pancasila itu sudah mengandung semuanya. Kalau bahasa itunya toleransi, ya. Jadi tidak hanya mengambil dari satu keragaman, tapi semuanya sudah mencakup dalam Pancasila, seperti itu. Nah, refleksinya, apakah saya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat? Sudah belum kita mengamalkan Pancasila? Sudah. Kita sudah mengamalkan Pancasila. Lalu untuk penutupnya, Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Mengamalkan Pancasila berarti menjaga persatuan bangsa. Jadi mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam sikap dan berperilaku atau tindakan. Nah, sekarang untuk penutup pelajaran hari ini, coba kalian kerjakan dulu latihan soal yang ada di depan ya. Yang sudah, bukunya boleh kedepankan. Oke? Jawabannya saja, misal nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, seperti itu. Udah? Udah. Sok. 1 misalkan A, 2B, 3C, langsung aja seperti itu. Udah? Yang udah, boleh bukunya kedepankan.
Ini bukunya ke depan kan? Ya. Udah, sok. Boleh duduk lagi. Jadi untuk kesimpulan pelajaran hari ini, Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar negara dan fondasi. Dasar negara yaitu fondasi. Lalu apa lagi? Dasar negara dan pedoman hidup. Nah, itu Pancasila. Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Apa aja? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, terus Persatuan Indonesia dipimpin oleh hikmah dalam keadilan. Ya. Kenapa kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita? Agar hidup kita tidak terlepas dari tujuan negara kita, yaitu menjadi negara yang maju, ya benar. Dan kita mempunyai kepribadian Pancasila. Begitu? Ya, sip. Jadi kita tidak boleh terlepas dari Pancasila. Ibu tutup dulu ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.